Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang metode membaca Al-Quran, yaitu Umi, Kiroati, Janbu'a, dan Tilawatnya. Nah, anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dara Intan Nurjanah, dengan NIM akhir 083, dan rekan saya Dwi Faikatul Aziza dengan NIM terakhir 105. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu metode Umi. Metode Umi adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang langsung memasukkan dan mempraktikkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Tujuan metode Umi adalah untuk memenuhi kebutuhan bagi sekolah-sekolah atau lembaga dalam pengelolaan sistem pembelajaran Al-Quran yang manajemen mampu memberikan jaminan bahwa setiap siswa lulus sekolah, mereka akan dipastikan dapat membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, metode UMI ini sebenarnya sama dengan metode-metode yang lainnya. Eh, Namun, yang membedakan adalah metode UMI mengenal cara membaca Al-Quran dengan tartil. Selain itu, metode ini memiliki buku tajwid dan buku gharib yang terpisah dari buku jilid-jilidnya. Pada awalnya ini, metode UMI ini diajarkan di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan KPI saja. Namun sekarang sudah mulai diperkenalkan pada masyarakat umum. Nah, dalam pembelajaran membaca Al-Quran di metode UMI ini menggunakan tiga pendekatan bahasa ibu. Seperti yang kita tahu, UMI itu artinya ibuku, maka kita dapat mengambil mengambil apa ya singkatnya, yaitu pendekatan bahasa ibu. Ada tiga. Yang pertama, direct method atau metode langsung, yaitu langsung dibaca tanpa dieja atau diurai tanpa banyak penjelasan atau belajar dengan melakukannya secara langsung. Metode ini telah diterapkan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat dalam mengajarkan tata cara ibadah. Mereka juga menggunakan metode langsung dalam mengajarkan anak-anaknya sendiri. Yang kedua, repetition atau diulang-ulang, yaitu bacaan Al-Quran. Sebenarnya bacaan Al-Quran kan akan indah ketika kita mengulang-ulang bacaan itu sendiri. Nah, kekuatan dan kemudahannya ketika kita kekuatan dan keindahan dalam bacaan Al-Quran itu akan terlihat ketika kita mengulang-ulang bacaan itu sendiri. Maka begitu juga pada seorang ibu atau semisal pada seorang guru dalam mengajarkan bahasa kepada anaknya. Kekuatan dan keindahan kemudahannya juga akan mengulang-ulang kata atau kalimat dalam situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Yang ketiga, affection atau kasih sayang tulus, yaitu kekuatan cinta, kasih sayang yang tulus, dan kesabaran seorang ibu dalam mendidik anaknya adalah kunci dalam kesuksesan seorang guru atau seorang ibu. Demikian juga seorang guru yang mengajarkan Al-Quran jika ingin sukses hendaknya meneladani seorang ibu yang memberikan selalu kasih sayang tulus dan serta selalu bersabar ketika mengajar. Nah, tadi kan sudah dibahas ada bukunya itu ada beberapa jilid dan gorib. Maka pokok bahasan materinya tentu ada jilid 1 sampai 6 Goribul Quran, Tadarus Al-Quran, dan Tajwid Dasar. Yang pertama, jilid 1. Jilid 1 ini pengenalan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Dan juga membaca alif sampai ya dengan harokat fathah. Juga membaca 2 sampai 3 huruf tunggal berharot eh, juga membaca 2 sampai 3 huruf tunggal berharot fathah, jadi menyambung langsung. Yang kedua, jilid 2. Pengenalan, yaitu pengenalan pada baca harokat. Setelah di jilid 1 kita mengajarkan harokat fathah, maka jilid 2 ini pengenalan baca harokat kasroh, domah, fathah ten, domah ten, dan kasroh tin. Nah, juga pengenalan huruf sambung dari alif sampai ya. Bagaimana bagaimana huruf ya ketika disambung dan lain-lain. Dan juga pengenalan angka Arab dari 1 sampai 99. Jilid ketiga, yaitu pengenalan bacaan mat tabi'i dan mat wajib. Seperti yang kita tahu, mat tabi'i itu ada 3 huruf, yaitu alif, wawu, dan ya.
Dan mat wajib itu ada dua, mat wajib mutasil dan mat wajib munfasil. Di jilid 3 juga mengenal angka Arab dari 100 sampai 900. Di jilid 4 yaitu pengenalan huruf yang disukun dan distasydid. Juga pengenalan huruf-huruf fawatikus suwar yang ada di halaman 40 di jilid 4 itu sendiri. Lalu jilid 5 pengenalan pengenalan tanda baca waqaf, bacaan dengung dan lafadz Allah. Jadi waqaf, bagaimana kita membaca, apa tanda-tanda waqaf, bagaimana kita membacanya, dan bacaan dengung itu ada apa saja, dan lafadz Allah ketika dibaca tarkik dan dibaca tafhim itu bagaimana. Jilid 6 yaitu pengenalan bacaan qalqalah. Eh, Pengenalan bacaan qalqalah, huruf ana dan nun iwad. Seperti yang kita tahu, pengenalan bacaan huruf qalqalah ini, qalqalah hurufnya ada 6. Lalu bagaimana kita membaca huruf ana itu secara tepat, ana, ana gitu, itu eh, tergantung wakofnya dan nun iwad. Yang selanjutnya setelah jilid 1 sampai 6 yaitu Goribul Quran. Di Goribul Quran ini yaitu pengenalan bacaan yang memerlukan kehati-hatian dalam membacanya. Selain itu juga pengenalan bacaan gorib dan muskilat dalam Al-Quran. Selanjutnya tadarus Al-Quran, yaitu kalau di Goribul itu bacaan yang memerlukan kehati-hatian dalam tadarus Al-Quran, pengenalan tentang bacaan tartil dalam Al-Quran. Juga pengenalan cara memberikan tanda wakaf dan ibtidak dalam Al-Quran. Bagaimana kita eh, ketika nafas kita tidak kuat, bagaimana kita harus berhenti di ayat yang tepat. Tidak boleh di sesuka-sesuka kita, itu tidak boleh. Karena takutnya akan menjadi pengertian yang berbeda. Lalu yang terakhir tajwid dasar, yaitu pengenalan teori ilmu tajwid dari hukum nun sukun atau tanwin sampai dengan hukum mat. Seperti yang kita tahu mat itu ada banyak. Jadi hukum nun sukun mulai dari itzar, idgham, iklab, ifa, dan lain-lainnya akan dibahas di tajwid dasar. Nah, untuk metode penyampaian pengajaran dalam metode UMI ini ada 3, yaitu privat individual, klasikal individual, dan klasikal baca simak. Dalam privat individual, yaitu murid akan dipanggil atau diajar satu persatu, sementara anak yang lain akan diberi tugas sendiri. Hal ini akan dilakukan jika jumlah muridnya itu banyak, sementara gurunya itu hanya satu. Jika jilid dan halamannya itu berbeda, dan biasanya dipakai untuk jilid-jilid yang rendah. Dan di dalam privat individual ini biasanya untuk murid yang masih TK. Yang kedua yaitu klasikal individual. Artinya membaca bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, dilanjutkan dengan individual. Hal ini dilakukan jika digunakan dalam satu kelompok yang jilidnya sama, namun halamannya berbeda. Biasanya digunakan pada jilid 2 sampai 3 ke atas. Yang ketiga yaitu klasikal baca simak, yang artinya bersama-sama halaman yang ditentukan oleh guru, dilanjutkan dengan pola baca simak. Hal ini dilakukan jika dalam satu kelompok jilidnya sama, halamannya berbeda, dan biasanya dipakai untuk jilid 3 ke atas atau Goribul Quran, kelas dalam pengajaran Al-Quran. Nah, metode yang kedua yaitu metode kiroati. Metode kiroati ini merupakan metode yang lebih menekankan pada pendekatan keterampilan proses membaca Al-Quran secara cepat dan tepat, baik pada makhorijul hurufnya maupun bacaan tajwidnya, sehingga akan diperoleh hasil pengajaran yang efektif, tahan lama, dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi kemampuan anak didik. Nah, untuk mengajar metode kiroati, mohon maaf, kiroati, tidak sembarangan ustadz atau ustadzah yang dapat mengajarkan, pasti harus dites tasihnya terlebih dahulu. Sehingga hal ini dilakukan sehingga para siswa ini dapat belajar dengan baik dan benar. Kualitas ustadz atau ustadzahnya dalam membaca Al-Quran akan selalu terpantau karena adanya tadarus bersama.
Selain itu, dalam metode ini juga terdapat petunjuk membaca pada setiap jilidnya, sehingga para siswa yang aktif dalam membaca, sedangkan guru hanya akan membimbing dan membenarkan bacaan yang salah. Jadi, dalam penerapan metode ini, siswa itu yang lebih aktif, sehingga akan selalu ingat dengan apa yang dipelajarinya. Karena para ustadz atau studennya tidak akan memindahkan halaman selanjutnya sebelum siswa itu benar-benar paham tentang halaman yang dipelajarinya itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar dalam qiraati. Ada dua, yaitu prinsip yang dipegang oleh guru dan prinsip yang dipegang oleh siswa. Yang dipegang oleh guru juga ada dua, yaitu daktun atau tiwagas. Daktun artinya tidak boleh menuntun. Maksudnya, dalam hal ini ustadz-ustadznya hanya menerangkan pokok pelajaran, memberikan contoh yang benar, menyuruh santri membaca, menyuruh siswa membaca sesuai dengan contoh dengan eh, menyuruh siswa membaca sesuai dengan contoh dan apabila salah akan menegur dan menunjukkan kesalahan bacaan dan membetulkan. Yang kedua yaitu tiwagas, teliti, waspada, dan tegas. Teliti artinya akan memberikan contoh atau menyimak ketika santri membaca. Jangan sampai ada yang salah walaupun sepele. Waspada artinya dalam memberikan contoh atau menyimak bacaan benar-benar diperhatikan. Ada rasa sambung dari hati ke hati. Tegas artinya dalam memberikan penilaian, kita menaikkan halaman atau jilid tidak boleh banyak toleransi, ragu-ragu, ataupun segan. Penilaian harus dilakukan secara objektif. Yang kedua yaitu prinsip yang dipegang oleh siswa. Ada dua juga, CBSA plus M dan LCTB. CBSA plus M yaitu cara belajar santri aktif dan mandiri. Santri dituntut keaktifan konsentrasi dan memiliki tanggung jawab terhadap dirinya tentang bacaan Al-Qur'annya. Sedangkan ustadz atau ustadzanya sebagai pembimbing, motivator, dan evaluator saja. LCTB, lancar, cepat, tepat, dan benar. Maksudnya bacaannya tidak mengulang-ulang. Cepat berarti bacaannya tidak ada yang putus-putus atau mengeja. Tepat bermakna dapat membunyikan sesuai dengan bacaan dan dapat membedakan antara bacaan yang satu dengan lainnya. Benar maksudnya hukum-hukum dari bacaan itu benar. Nah, pokok bahasan materinya sama dengan metode UMI. Kalau metode UMI itu jilid 1 sampai 6 kurikulum Quran. Kalau di Qiraati juga jilid namun hanya jilid 1 sampai 6 saja. Di jilid 1 pengenalan belajar bacaan huruf hijaiyah. Yaitu seperti alif, alif sam, alif ba ta sa sampai huruf ya. Yang kedua jilid 2 pengenalan tanda baca harokat sama dengan pada umi yaitu fathah, fathah, kasroh, dhammah, fathatain, dhammatain dan kasrohtain. Yang jilid 3 yaitu pengenalan bacaan matobi'i, yaitu bagaimana eh, pengenalan pada pengenalan bacaan huruf matobi'i yaitu dari hurufnya saja matobi'i ada 3 tadi alif, wawu, dan ya. Lalu bagaimana cara kita membaca ketika fathah fathah berdiri, kasroh panjang atau doma terbalik yang diikuti alif, kasroh yang diikuti ya dan doma yang diikuti wawu dan sukun dan lain-lain. Yang keempat, jilid 4 yaitu pengenalan bacaan hukum nun sukun. Pengenalan bacaan hukum nun sukun seperti idhar, idgham eh idgham bigunah, idgham bila gunah, iklab dan ikhfa. Tentu saja semuanya dipelajari tentang eh, hurufnya itu apa saja sih, ada berapa hurufnya dan lain-lain. Bagaimana cara kita membacanya? Contohnya ketika idgham biguna itu berdengung dan idgham bilaguna itu tidak berdengung dan lain-lain. Yang ke yang kelima jilid jilid 5 pengenalan hukum bacaan waqaf, bacaan dengung dan qalqalah. Sama ya seperti tadi sama seperti di metode UMI bacaan waqaf bagaimana kita membacanya. Bacaan dengung hukum seperti hukum mem sukun dan qalqalah huruf bagaimana kita membaca qalqalah secara tarkik dan tafkhim. Yang terakhir jilid 6 pengenalan bacaan ila, waqaf mu'anah, maaf, waqaf mu'anaqah dan nun iwat.
Jadi guru akan menjelaskan bahwa contohnya guru akan menjelaskan bahwa pada setiap huruf ilah sebaiknya dibaca wasol atau diteruskan. Setiap ada huruf ilah sebaiknya eh, berhenti atau dibaca pendek kecuali ada wakof dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu strategi dalam pembelajaran. Kalau di metode UMI itu ada 3, dan di Qiroati ada 2. Umum dan khusus. Umum ini maksudnya individual atau privat, yaitu siswa akan bergiliran membaca satu persatu. Yang kedua, klasikal individu, yaitu sebagian waktu digunakan ustadz atau ustada untuk menerangkan pokok pelajaran secara klasikal. Dan yang terakhir, klasikal baca simak, yaitu mengajarkan membaca dan menyimak bacaan Al-Quran orang lain. Yang kedua, khusus. Yang pertama, guru harus menekan kelas, maksudnya eh, guru memberikan pandangan menyeluruh terhadap semua semua siswa sampai semuanya tenang. Kemudian mengucapkan salam dan membaca doa iftitah. Yang kedua, pelaksanaan pelajaran selama 1 jam 15 menit. Untuk variasi doa-doa harian, bacaan sholat, doa iftitah, atau hafalan-hafalan lainnya. Yang ketiga, setiap anak mendapatkan kesempatan membaca. Ada juga yang keempat, wawasan dan kecakapan anak harus senantiasa dikembangkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Dan yang terakhir, perhatian guru hendaknya menyeluruh baik pada anak yang maju dan membaca maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya metode Yanbu'a dan Tilawati akan dipresentasikan oleh rekan saya, Dwi Faikotul Aziza, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya Dwi Faikotul Azizah yang akan menjelaskan tentang dua metode, yaitu metode Yanbu'a dan metode tilawah. Di sini saya melanjutkan rekan saya yang telah menjelaskan tentang metode Umi dan Iqra. Apa sih metode Yanbu'a? Metode artinya cara, sedangkan Yanbu'a artinya sumber. Tapi Yanbu'a di sini tuh diambil dari salah satu pondok pesantren tahfidzul Quran yang ada di Kudus, yaitu Pondok Tahfidzul Yanba'ul yang ada di Kudus. Kemudian dijadikan sebagai nama metode Yanbu'a. Kemudian apa sih metode Yanbu'a secara istilah? Secara istilah atau terminologi, metode Yanbu'a adalah cara atau metode untuk mempelajari Al-Quran secara efektif dan efisien, yaitu dengan mudah dan cepat dari semua kalangan, yaitu anak dan dewasa. Dan metode Yanbu'a ini disusun secara rapi dan rinci pada terdapat 7 jilid, yaitu antara jilid pemula 1 hingga 6, dan ada 2 atau ada yang juga sampai 7, ada juga yang 2 itu tambahan, yaitu gharib dan makhrajul huruf. Kemudian metode Yanbu'a ini bukan hanya sebuah metode yang mempelajari cara membaca Al-Quran saja, akan tetapi ada ciri khasnya di metode ini, yaitu cara menghafal 1, 2, dan cara menulis. Sehingga metode ini sangat efektif dan efisien untuk taman kanak-kanak, maksudnya adalah TPQ, yaitu dimana mereka itu akan belajar dari dasar tentang bagaimana cara membaca huruf hijaiyah, kemudian gimana cara penulisannya, gimana cara menulis Arab, dan lain sebagainya. Di sini metode Yanbu'a akan menyajikan dari 3 aspek, yaitu membaca, menulis, dan menghafal. Sebelum memasuki apa sih tujuan dari metode Yanbu'a, dimunculkannya metode Yanbu'a, kita ulik terlebih dahulu apa sih sejarah metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a ini disusun oleh beberapa orang, yaitu diketuai oleh Kiai Haji Ulil Albab Al-Arwani. Beliau ini adalah salah satu ketua tim penyusun yang dalam penyusunan metode Yanbu'a tersebut. Dan metode Yanbu'a ini
berkembang pada 2004 yang bermulanya itu pada di Kudus dan memiliki ciri khas selain menghafal 3 aspek tersebut, yaitu menghafal, membaca, dan menulis. Ada satu lagi yang menjadi karakter yang lebih utama dibandingkan 3 aspek tersebut, yaitu menggunakan Quran Utsmani, maksudnya dengan penulisan Rosem Utsmani. Jadi metode ini mempersiapkan untuk bacaan atau Al-Quran yang sudah ada Rosem Utsmaninya dari segi wakof, wasol, dan lain sebagainya, sehingga para pelajar tidak asing lagi dengan tulisan-tulisan Rosem Utsmani. Kemudian untuk munculnya atau penggunaan kata yanbu'a ini sudah saya jelaskan di awal, bahwasanya yanbu'a ini menggunakan atau mengambil dari pondok pesantren, yaitu Tahfidzul Yanba'ul di Kudus. Nah, makanya dari Yanba'ul itu diambil kata yanbu'a, menjadi metode yanbu'a, seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah penjelasan atau penjabaran dari 7 jilid yang ada pada metode yanbu'a ini. Yang pertama itu adalah pemula. Pemula di sini asatid atau guru itu disarankan untuk menggunakan alat peraga dalam pengenalan huruf hijaiyah agar anak-anak mudah menghafal dan mengingat apa huruf, misal huruf alif, ba, ta, dan seterusnya. Kemudian guru menuliskan dalam mungkin papan tulis atau blackboard, itu dituliskan huruf alif, ba, sama ta semisal. Di situ diulang-ulang mungkin 3-5 kali. Setelah itu anak-anak ditunjuk, salah satu dari mereka ditunjuk untuk coba menebak dari salah satu huruf tersebut. Kemudian dijawab bersama-sama, diulangi beberapa kali, begitu. Kemudian untuk jilid pertama yaitu mulai pengenalan huruf hijaiyah secara detail, yaitu dengan harokat, beberapa harokat, kemudian dengan diperintahkan untuk menulis satu huruf, dan di situ mereka sudah mulai mengenal huruf secara baik, sehingga dalam penulisannya pun mereka untuk memperkuat pengingatan dalam menghafal huruf hijaiyah tersebut. Kemudian pada jilid kedua mereka membaca huruf bersesuai harokat, semisal harokat kasroh, fathah, dhammah. Pada jilid juz pertama itu biasanya mereka kebanyakan menggunakan fathah, juz kedua menggunakan kasroh dan dhammah, dan mereka di juz 2 ini mereka harus menuliskan 2 huruf yang bergandengan. Sedangkan kalau juz 1 itu 1 huruf, kalau 2 huruf, sehingga mereka melatih memorize dalam diri mereka dalam bentuk tulisan seperti itu. Kemudian pada juz ketiga mereka mulai mengenal harokat tanwin, kemudian tajwid dasar mungkin seperti qalqalah, kemudian hamz dan lain sebagainya. Dan mereka mulai menulis 4 huruf dengan berangkai. Pada juz pertama itu 1 huruf, juz kedua itu 2-3 huruf, kemudian juz ketiga itu menggunakan 4 huruf. Dan pada juz ketiga ini mereka dikenalkan bukan hanya ilmu tajwid dalam bidang qalqalah dan hamz, akan tapi pada hamzah wasal dan hamzah wasal dan al-ta'rif, yaitu qamariyah dan syamsiyah. Di sini menggunakan pada juz 3 sudah dikenalkan beberapa ilmu tajwid secara dasar agar mereka tidak kaget ketika untuk melanjutkan juz 4 hingga juz 7 dalam perincian ilmu tajwid tersebut. Baik, untuk juz 4 mereka dikenalkan pada lafadz Allah, dan mereka sudah dikenalkan beberapa ilmu tajwid seperti al-ta'rif, hamzah wasal, al-ta'rif itu qamariyah syamsiyah, kemudian hamzah wasal, kemudian ada juga qalqalah dan hamz, agar mereka tidak merasa kaget ketika menaiki juz 4 hingga juz 7, karena juz 4 hingga juz 7 itu sudah mulai fokus dalam pembelajaran ilmu tajwid secara detail seperti itu. Kemudian juz 5 itu mereka sudah dikenalkan dengan tanda-tanda waqaf seperti tak tanis, kemudian
kola, sola, dan lain sebagainya. Dan mereka dikenalkan juga dalam ilmu tajwid itu pada bab nun sukun, idgham, idhar, dan lain sebagainya. Kemudian pada juz 6 mereka juga sudah semakin detail dalam pembelajaran mat, yaitu mulai mat wajib, mat jaiz dalam huruf-huruf mat, kemudian mulai mengenalkan atau membaca Al-Quran yang berbasis Utsmani. Kemudian juz 7 itu mereka sudah detail atau fokus dalam pembelajaran ilmu tajwid mulai dasar hingga akhir. Karena di juz 7 ini mereka pematangan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Di sini mereka dikenalkan dari beberapa ilmu tajwid yang mulai dasar hingga sulit. Dan pada juz 7 ini mereka sudah mulai dilancarkan dalam atau pembiasaan dalam membaca Al-Quran dengan tajwid, makhrajul huruf, dan Al-Quran yang berbasis Utsmani. Kemudian terakhir itu biasanya ada yang gharib dan makhrajul huruf. Kalau gharib itu biasanya menggunakan ismam, mutahsil, dan lain sebagainya seperti itu. Dan kalimat-kalimat yang mungkin bacaannya tidak sesuai dengan tulisannya seperti itu. Kemudian kalau makhrajul huruf itu biasanya kayak babi, bubab, bubam, bani, babana. Nah, itu seterusnya mereka akan dilatih dalam pelafatan huruf-huruf secara benar dan secara baik dan benar seperti itu. Selanjutnya yaitu tujuan dimunculkannya metode Yanbu ini, yaitu kami mengambil 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk mencerdaskan atau ikut adil dalam mencerdaskan generasi muda dalam meningkatkan kualitas pembacaan Al-Qur'annya, kualitas baik pembacaan Al-Quran maupun agamanya. Kemudian dalam niatkan menyebarkan luas ilmu atau menyebarluaskan dalam pembacaan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir yaitu membetulkan yang salah dalam pembacaannya dan menyempurnakan yang kurang sempurna dalam pembacaannya, agar kita sama-sama dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, baik dalam segi makhraj, kemudian dari ilmu tajwidnya, dari segala aspek lainnya. Sehingga dengan metode ini dapat memunculkan cara efektif dan efisien dalam mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah pedoman kita dan sebagai salah satu jalan atau media dalam menambah atau menabung amal ibadah kita. Jika kita tidak membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rasul? Karena dengan Al-Quran kita dapat mengenal kekuasaan Allah, kemudian kebesaran Allah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan penerapan metode Yanbu'a, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama adalah musafah, yaitu musafah ini pengajar mencontohkan suatu kalimat, kemudian santri mengikuti atau mengulangi apa yang telah dicontohkan oleh pengajar. Semisal Iqra, kemudian santri mengikutinya Iqra gitu. Yang kedua, Aradul Qiraah. Aradul Qiraah ini adalah bisa diartikan sebagai sorogan, yaitu semisal ada santri yang ingin menyetorkan bacaannya, atau biasanya juga disebut dengan tashih. Kemudian yang ketiga itu adalah pengulangan. Ketika pengajar mencontohkan suatu bacaan tapi per kata, di situ santri mengulang-ulanginya. Semisal Iqra, kemudian santri Iqra, kemudian maroh, Iqra. Biasanya 3 kali atau 5 kali pengulangan seperti itu. Dan terakhir yaitu dalam metode ini pasti ada kelebihan ataupun kekurangan. Adapun kekurangan dari metode ini adalah kurang ketatnya pengajar atau seleksi pengajar metode Yanbu'a, sehingga mungkin ada beberapa pengajar yang kurang kompeten dalam penerapan metode Yanbu'a ini pada santri-santrinya, sehingga mungkin standarisasi kualitas
metode yang Bu Aini menjadi turun atau mungkin berbeda, atau mungkin dalam pengajarannya itu menggunakan metode-metode atau strategi yang berbeda, sehingga dalam mencapaikan atau dalam mencapai tujuan yang efektif dan efisien itu kurang terlaksana. Kemudian adapun kelebihan itu juga metode Bu A tidak hanya metode baca tulis Al-Quran, akan tapi metode menghafal Al-Quran. Kemudian metode ini juga menggunakan Rosem Usmani, yang mana Rosem Usmani ini adalah Rosem yang akan dicetak secara luas oleh negara timur, kemudian akan disebarkan disebarkan ke negara Indonesia dan akan dikenal oleh beberapa generasi muda sekarang, sehingga mereka tidak asing dengan tulisan-tulisan Rosem Usmani tersebut. Kemudian ada pula tanda-tanda baca dan wakaf yang mempermudah para pemula untuk melakukan tadarus Al-Quran secara istiqomah, secara rutinan, seperti itu. Sehingga pasti setiap metode atau metode yang ada di Indonesia ini pasti ada kekurangan ataupun kelebihan yang ada. Tapi kita harus bisa memilah-milih, karena metode ini fleksibel, sehingga tidak ada mana yang terbaik, mana yang kurang baik, tapi tergantung atau sesuai dengan kondisi situasi di suatu TPQ tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode tilawah. Metode tilawah yaitu metode atau cara pembelajaran Al-Quran dengan nada-nada tilawah yang indah dan baik tanpa merusak ketentuan dalam pembacaan Al-Quran yang sebenarnya, baik dari makhraj maupun ilmu tajwidnya, panjang pendeknya, dan lain sebagainya. Dan adapun tujuan dari munculnya metode tilawah ini adalah untuk meningkatkan pembacaan Al-Quran serta menciptakan metode pembelajaran yang kondusif dan efektif, serta menyeimbangkan antara pendekatan individual atau klasikal. Maksud individual itu apa sih? Maksud individual itu mungkin antara satu dengan guru dengan murid satunya, kemudian dengan murid yang lainnya, satu persatu. Sedangkan kalau klasikal tuh biasanya berjamaah di depan guru, kemudian guru mencontohkan, semisal batasa, kemudian guru mencontohkan batasa, muridnya mengikuti batasa. Selanjutnya guru menunjuk salah satu murid untuk mengulangi apa yang telah dia contohkan atau menebak apa yang ia tunjuk di papan tulis tersebut. Itu klasikal. Sedangkan individual tuh mungkin lebih kesorogan, satu persatu, face to face, seperti itu, agar lebih mengetahui perkembangan setiap siswa atau santri yang belajar di suatu tempat tersebut. Selanjutnya adalah prinsip metode tilawah. Apa sih prinsip metode tilawah? Prinsip metode tilawah ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pengajaran dan pembelajaran. Akan tapi di sini kami satukan menjadi satu karena antara prinsip pengajaran dan pembelajaran itu tidak jauh beda, mungkin hanya penggunaan kalimat pengajaran dan pembelajaran saja, atau mungkin ada beberapa sumber yang membedakan antara keduanya, mungkin dari segi urutan dan lain sebagainya. Tapi di sini kami ringkas menjadi 4 prinsip. Yang pertama adalah diajarkan secara praktis. Maksudnya apa? Kita mengajarkan suatu bacaan dalam Al-Quran itu praktis, tidak bertele-tele, jelas. Misal aba, bata, basa, kemudian para santri yang mengulangi. Setelah itu sorogan, mungkin dalam sorogan itu pengajar suruh mengulangi beberapa kali pengulangan dalam pelafalannya agar siswa itu lebih mengingat atau lebih lekat pada otak mereka dalam mengingat suatu huruf hijaiyah secara praktis, tidak ribet. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan lagu ros. Lagu ros ini menggunakan maksudnya itu adalah lagu yang cepat, ringan, dan lincah. Maksudnya kan bisa kalau tilawah itu kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama itu adalah pelan, kedua
sedang yang kedua tuh hard. Yang kalau pelan tuh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketukannya ilmu tajwid itu sesuai. Kayak semisal kalau 6 harokat 6 harokat, kemudian 5 harokat 5 harokat seperti itu. Tapi kalau hard itu biasanya potongan, setengahnya. Atau mungkin ada beberapa yang masih sesuai dengan yang pelan. Tapi kalau yang maaf tadi yang tengah-tengah, kemudian yang terakhir itu adalah hard. Hard itu yang cepat. Kayak mungkin dari 6 bisa menjadi 3 atau mungkin bisa jadi 2. Kurang secara spesifiknya biasanya ada dijelaskan pada ilmu tajwid tersebut. Kayak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, seperti itu. Jadi cepat menggunakan nada-nada yang biasanya ada nada-nada yang tilawah itu mungkin terlalu banyak nada, sehingga nada tilawah itu ada yang pas pada orang tertentu, ada yang ketika didengar orang tersebut menggunakan nada ini enak akan, tapi ada beberapa yang kurang, sebaiknya pakai nada yang lain seperti itu. Yang ketiga itu secara klasikal. Ya, ini hampir sama yang sudah saya jelaskan pada definisi metode tilawah, yaitu secara klasikal. Metode ini ciri khasnya itu adalah menyeimbangkan antara pendekatan klasikal dan individual. Kalau klasikal itu ya pada umumnya TPQ dalam menggunakan metode, yaitu pengulangan dalam pelafalan, semisal dicontohkan kemudian para santri itu mengikutinya. Sedangkan kalau individu itu mungkin kayak sorogan, seperti itu, lebih mengetahui perkembangan setiap santrinya, seperti itu. Selanjutnya adalah standarisasi metode tilawah. Dalam mengukur atau melihat indikator dari standarisasi metode tilawah ini ada 4. Yang pertama adalah dari segi strategi, yang kedua step atau langkah-langkah, yang ketiga bacaan santri atau mungkin apakah bacaan ini sudah memasuki kriteria kelulusan atau belum. Yang terakhir adalah ketuntasan waktu. Kan biasanya kalau tilawah itu mungkin lebih rinci ya dalam melihat perkembangan suatu siswa atau suatu santri. Mungkin ada beberapa menggunakan buku mentor dan lain sebagainya. Di situ standarisasi metode tilawah dapat dilihat dari beberapa aspek tersebut. Yang pertama itu adalah aspek strategi. Mungkin aspek strategi tadi itu ya klasikal, kemudian buku tilawah yaitu baca simak. Yang klasikal individual yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya mungkin penerapan pertama klasikal, kemudian ada memasukkan pendekatan secara individual seperti itu. Sedangkan kalau teknik baca simak yaitu proses belajar mengajar yang dilakukan dengan cara membaca bergilir, yang satu membaca dan yang lain menyimak. Mungkin hampir sama sorogan, akan tapi kalau baca simak ini bergantian. Jadi semisal nih menargetkan juz 1 selesai, dari barisan pertama membaca 5 ayat, yang lain menyimak, membenarkan apa ada yang benar, mesti ada yang kurang tepat dalam pembacaannya, dalam pelafal makhrajnya dan lain sebagainya. Kemudian bergilir seterusnya sampai juz 1 itu khatam, seperti itu kalau baca simak. Sehingga walaupun hanya membaca, tapi mereka juga mengoreksi seberapa pemahaman mereka dalam ilmu tajwid, dalam makhraj huruf, mengenal makhrajul huruf dan lain sebagainya, seperti itu. Untuk aspek yang kedua yaitu step atau langkah-langkah. Langkah-langkah dalam penerapan metode tilawah itu kita bisa menggunakan 4 langkah-langkah untuk mencapai standarisasi metode tilawah. Yang pertama itulah apersepsi. Jadi bukan hanya kita mengenalkan pembelajaran baru, akan tapi kita menggunakan murojaah, sistem murojaah, agar siswa atau santri yang belajar Al-Quran ini tidak lupa dengan materi-materi sebelumnya. Dengan murojaah atau apersepsi ini sangat membantu dalam mengingat atau memperkuat memoris yang ada dalam siswa tersebut atau santri tersebut. Kemudian setelah apersepsi, penanaman konsep, kita menjelaskan materi selanjutnya dengan baik, dengan rinci, dengan pelan, tanpa harus mengejudge satu sama lain, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah pemahaman atau latihan.
bisa latihan secara kelompok, individu, tapi kelompok mungkin bisa menggunakan metode simak, baca dan simak. Jadi ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Seperti yang terakhir adalah keterampilan, yaitu latihan atau praktis langsung atau praktek langsung seperti itu. Sehingga bukan hanya mendapatkan materi baru, akan tapi mereka juga langsung praktek setelah mendapatkan materi tersebut, agar memperkuat ingatan materi yang sudah dijelaskan oleh pengajar, seperti itu. Pada aspek ketiga, bacaan santri ini maksudnya ya penjelasan dari jilid 1 hingga jilid 6. Sedangkan kalau pada Yanbu'a itu ada jilid 1 sampai 7 dan bonus pada pembelajaran makhrajul huruf dan gharib. Tapi pada jilid ini mereka meringkas menjadi 6 jilid. Yang jilid pertama mereka mengajarkan tentang huruf hijaiyah hingga alif, dari alif hingga akhir dengan baik dan benar, dan memastikan mereka mengenal huruf-huruf tersebut. Yang kedua, mereka mengajarkan bacaan huruf hijaiyah dengan berharokat, yaitu mulai fathah, kasroh, domah hingga tanwin, fathah tanwin, domah tanwin hingga kasroh tain. Kemudian yang ketiga, mereka dikenalkan harus bisa membaca huruf berharokat sukun, harus fasih, mungkin minkum, seperti itu. Kemudian yang keempat, mereka dikenalkan dengan bacaan waqaf, kemudian makhrajul huruf, mat, mungkin dari huruf matnya, mat tabi'i, mat far'i, seperti itu. Dengan jilid 5 mereka sudah dikenalkan pada ilmu tajwid dasar, yaitu non sukun atau tanwin, yaitu mulai idhar, idgham, idgham biunah, bilaunah, iklab, ikhfa, ila akhirih. Kemudian yang terakhir yaitu mereka harus bisa membaca dari surat Ad-Duha hingga An-Nas secara baik dan benar, dan setiap pembelajaran mereka menggunakan nada ros atau lagu ros, karena itu sebagai ciri khas suatu metode tilawah. Contohnya kalau metode Yanbu'a itu ciri khasnya menggunakan Rosam Usmani. Kemudian setiap selesai mengajarkan atau belajar membaca, menulis, mereka harus menghafalkan dan menulis setiap apa yang telah mereka pelajari, dan mereka juga diajarkan Arab Pegol. Sedangkan pada metode tilawah ini mereka menggunakan lagu ros sebagai ciri khas mereka dengan nada-nada yang indah, seperti itu. Yang terakhir adalah ketutusan waktu. Dalam setiap jilid 1 hingga jilid 6 itu ada waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan atau menghatamkan jilid-jilid tersebut. Semisal pada jilid 1 hingga 5 itu harus 18 bulan selesai, dengan rincian satu pertemuan itu seminggu 2 kali, satu pertemuan selama 75 menit, dan seterusnya. Itu ada rinci-rinciannya dalam ketentuan menutaskan waktu setiap santri, dan di situ mereka menjadi standarisasi apakah metode tilawah ini sudah efektif, seperti itu. Dan terakhir ada evaluasi. Setiap metode pasti ada kekurangan dan kelebihan, oleh sebab itu ada evaluasi dari metode yang telah diterapkan di sebuah TPQ. Jika TPQ tersebut menggunakan metode itu, akan tapi banyak murid yang semakin kurang bisa membaca Al-Quran, mungkin dapat menggunakan metode lain, seperti itu. Jadi metode itu nggak ada yang baik dan benar, tidak ada yang paling benar dan paling baik, karena mereka saling melengkapi satu sama lain, menyempurnakan satu sama lain, dan mereka akan baik di waktu yang tepat, sehingga berdasarkan atau tergantung situasi dan kondisi yang ada di TPQ suatu daerah tersebut. Seperti itu. Mungkin ini presentasi dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dwi Fakultas Azhar dan Dara, teman saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, mungkin ada materi-materi yang kurang jelas, materi-materi yang
mungkin bikin sedikit kurang memahamkan bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf dan terima kasih telah mendengarkan kami atas penjelasan kami dan telah memberikan waktu kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.